Selamat berjumpa kembali dengan saya, tentunya Kak Toto, guru lukis anak spesial. Pada video kali ini, saya ingin menawarkan beberapa hal yang nantinya akan menjadi pokok bahasan di video-video selanjutnya. Mungkin juga saya akan membuat video interaktif atau semacam live gitu ya, live video, bisa dengan IG live atau YouTube live, bisa juga TikTok gitu ya. Nanti saya tunggu komen, tunggu usulan dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman semuanya. Maunya live di mana yang lebih mudah, supaya kita, dan di hari apa dan jam berapa yang kita bisa lebih banyak bertemu gitu ya. Nah, pokok-pokok bahasan yang saya tawarkan ini semacam pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan ke saya seputar seni lukis sebagai media terapi anak berkebutuhan khusus atau anak spesial. Karena core kerjaan saya di seni lukis, saya melukis, maka yang saya tawarkan ilmu kepada teman-teman sahabat-sahabat saya anak-anak spesial adalah pembelajaran melukis gitu ya. Dan saya ambil atau saya cari manfaatnya, apa yang bisa diperoleh oleh mereka ketika mereka berkarya, ketika mereka menekuni seni lukis sebagai kesehariannya. Nah, saya coba ulas beberapa pokok bahasan tema yang mungkin saya bisa tawarkan di sini ya. Saya akan baca nih karena banyak gitu. Saya baca dan pakai kacamata. Ya, ini umur nggak bisa bohong kalau mesti pakai kacamata ternyata. Tema seni lukis sebagai media terapi anak berkebutuhan khusus. Nah, pokok bahasan yang pertama, pengenalan seni lukis sebagai media terapi. Ya, pengenalan seni lukis sebagai media terapi. Poin yang dibicarakan, pemahaman tentang seni lukis sebagai metode terapi yang efektif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Perlu dicatat, ada kata-kata yang efektif. Nah, jadi saya akan mengulas itu dari sisi pengalaman saya yang mengajar sudah lebih dari 20 tahun untuk anak-anak spesial, mengajar seni lukis tentunya. Dan dari pengalaman itu saya bisa menarik benang merah, saya bisa menarik beberapa kesimpulan, metode-metode yang efektif. Saya tidak bicara bahwa metode ini terbaik atau metode ini paling benar, tapi menurut saya dari pengalaman saya selama 20 tahun lebih dan sekian ratus anak spesial yang sudah saya tangani, saya akan berbicara dalam koridor yang efektif ya. Nah, efektif itu nanti bisa macam-macam, bisa kita ulas di pembicaraan tersebut. Kenapa saya pilih yang metode pendekatannya yang metode terapi yang efektif, itu kenapa saya pilih, nanti juga akan saya bicarakan di situ. Lalu poin kedua, penjelasan tentang bagaimana seni lukis dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, dan emosional anak-anak tersebut. Nah, ini juga akan saya bahas, tetapi menjadi catatan dulu bahwa pembahasan saya ini nanti akan fokus pada testimonial saya. Jadi berdasar pengalaman yang saya dapat ketika saya mendampingi sahabat-sahabat saya untuk belajar melukis ya. Jadi pendekatannya lebih ke testimonial, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan karena samplingnya, jumlah siswanya juga banyak dan
juga cukup banyak yang sukses berhasil sebagai seorang pelukis, sebagai seorang seniman, diakui di dalam negeri maupun juga mempunyai pengalaman di luar negeri. Itu pokok bahasan yang pertama. Jadi pengenalan seni lukis sebagai media terapi. Ya, tadi ada pemahaman tentang metode yang efektif. Yang kedua adalah apakah bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, dan emosional anak. Kemudian pokok bahasan kedua yang nantinya juga saya akan tawarkan. Jadi ini nanti mungkin setiap pokok bahasan ini saya buat satu video. Durasi mungkin tidak lama, maksimal 30 menit ya, supaya lebih mudah diterima, terus bisa diulang kalau memang perlu, dan mengulangnya nggak terlalu lama gitu ya, bisa lebih mudah untuk mencari poin-poin yang sudah saya bicarakan. Pokok bahasan kedua adalah manfaat seni lukis dalam terapi anak berkebutuhan khusus. Nah, mirip-mirip sih sebenarnya, cuman memang ini saya buat karena pertanyaannya tuh sering diulang dan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Jadi yang kedua adalah manfaat seni lukis. Kalau tadi kan pengenalan ya kepada anak. Nah, terus ini lebih kepada manfaat seni lukis dalam terapi anak berkebutuhan khusus. Nah, manfaat apa saja yang didapat ketika anak mendapat terapi melukis gitu ya. Ini yang dibahas juga nanti masalah secara manfaat fisik, mental, sosial yang didapat anak ketika mereka belajar melukis atau terapi dengan seni lukis. Jadi ada secara fisik apa sih yang mereka dapat, secara mental apa yang mereka rasakan, secara sosial apa yang mereka bisa pelajari. Nanti saya akan tampilkan di situ sebagai materi pembicaraan. Kemudian contoh konkret tentang bagaimana seni lukis dapat membantu anak berkebutuhan khusus meningkatkan kreativitas, ekspresi diri, dan percaya diri. Nah, ini saya akan menampilkan mungkin banyak contoh, banyak testimoni dari murid-murid saya yang karena karena terapi seni lukisnya berjalan baik, ada perubahan-perubahan apa di anak itu yang ke arah positif gitu ya, baik itu secara kreativitas, ekspresi diri, dan kepercayaan diri. Nah, itu nanti saya akan bahas juga, dan juga ada contoh-contoh kasusnya. Sudah 2 materi yang saya tawarkan tadi ya. Nah, ini masuk ke materi ketiga, pendekatan terapeutik dalam seni lukis untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini penting juga menjadi campaign, sebenarnya bukan campaign, cuman saya lebih coba menerangkan beberapa hal gitu ya. Pendekatan terapeutik. Jadi saya tidak memakai kata art terapi karena art terapi itu milik bukan organisasi, tapi milik kegiatan tempat lain yang sifatnya lebih ke seninya itu dipakai untuk mendiagnosa seseorang mempunyai kecenderungan mental seperti apa gitu ya. Jadi sangat beda ya. Kalau terapeutik itu lebih kepada seni itu bisa membantu apa sih secara terapi untuk orang-orang gitu, tidak harus berkebutuhan khusus tentunya, jadi bisa siapa aja. Jadi pokok bahasan ketiga adalah pendekatan terapeutik dalam seni lukis untuk anak berkebutuhan khusus ya. Pokok bahasannya adalah pemaparan tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam terapi seni lukis untuk anak kebutuhan khusus. Nah, ini
pendekatan dan teknik yang akan saya tawarkan juga pendekatan dan teknik yang biasa saya lakukan, dan itu mungkin tidak ada di tempat lain, di tulisan yang lain atau di bahasan yang lain, karena nanti saya kan ini berbicara dari pengalaman saya mengajar selama ini gitu ya. Jadi itu yang akan coba saya tawarkan ke Bapak Ibu sekalian, pemikiran-pemikiran atau praktek-praktek seharian yang nanti ada contoh-contoh kasusnya, dan Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah itu bisa digunakan atau memang perlu dimodifikasi lagi gitu ya. Kemudian contoh-contoh strategi dan adaptasi yang dilakukan untuk memfasilitasi partisipasi anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi contoh-contoh strategi berarti kan ketika saya menemukan kasus si A dengan kondisi seperti apa, lalu si B dengan kondisi yang lain, maka saya mempunyai pendekatan yang seperti apa, secara strategik saya harus melakukan apa gitu ya. Lalu setelah itu pastinya kan saya mengadakan modifikasi, nah atau bisa juga adaptasi dengan anak tersebut, atau anak tersebut juga beradaptasi dengan lingkungan yang saya buat, memodifikasi cara pembelajaran juga boleh, supaya anak-anak ini bisa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran atau proses terapinya. Sudah 3 ya pokok bahasannya. Saya mau nawarkan 5 pokok bahasan untuk di video selanjutnya ini, dan mungkin bisa jadi 5 atau 10 video. Nanti kita lihat perkembangannya, sejauh apa pertanyaan yang diberikan ke saya, sejauh apa interaktif yang diberikan ke saya juga. Keempat, tentang studi kasus keberhasilan terapi seni lukis pada anak berkebutuhan khusus. Gelap jadinya. Layarnya mati. Ya, studi kasus keberhasilan terapi seni lukis pada anak berkebutuhan khusus. Poinnya, presentasi kasus nyata yang menggambarkan efektivitas terapi seni lukis pada anak kebutuhan khusus. Nah, ini balik ke yang poin pertama tadi tentang efektivitas ya. Tentang bagaimana melakukan terapi therapeutic art, seni sebagai media terapi yang efektif. Nah, nanti di pokok bahasan keempat saya akan memberikan kasus-kasus ya, gaya pembelajaran, lalu kenapa itu dilakukan, benefitnya apa, value-nya apa buat anak juga, seperti itu. Buat orang tuanya juga akan mendapat apa. Nah, itu nanti di pokok bahasan selanjutnya, di pokok bahasan 4 ya, itu lebih nyata lagi contoh kasusnya. Jadi orang-orangnya juga jelas, ada tokoh-tokohnya, bukan saya ngarang. Jadi ada semua. Kemudian diskusi tentang perubahan yang terjadi pada anak tersebut setelah mengikuti terapi seni lukis secara fisik maupun psikologis. Nah, ini kalau mungkin nanti bisa live, lalu ada interaksi dengan beberapa parents yang sudah merasakan ada perubahan ketika anak itu mengikuti terapi, mengikuti seni sebagai sebuah media terapi atau therapeutic art dengan seni lukis gitu ya. Nanti mungkin itu juga testimoni, bisa testimoni, bisa juga dari ahli ya nanti, atau dari audiens, dari Bapak Ibu sekalian boleh memberikan masukan, memberikan saran, memberikan opini ya. Nanti kita lihat bagaimana perjalanan video ini. Gitu. Kemudian yang kelima, pokok bahasan kelima, implementasi dan kolaborasi dalam seni terapi seni lukis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Implementasi dan kolaborasi dalam terapi seni lukis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bahasannya
Poin pertama itu pembahasan mengenai cara mengimplementasikan terapi seni lukis dalam lingkungan pendidikan atau pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini nanti saya akan lebih menyoroti ke bagaimana peran orang di sekitar gitu ya, secara kolaboratif, secara tim itu bisa membantu atau menjadi support system bagi perkembangan terapi anak, khususnya yang saya bicarakan yang terapi untuk seni lukis, lewat seni lukis gitu ya. Jadi ini lebih ke praktek seharian. Nanti misalnya saya bahas tentang bagaimana reaksi yang sebaiknya diberikan ketika anak selesai berkarya, bagaimana komentar yang sebaiknya diberikan ketika anak mulai menggambar, mulai berekspresi, dan lain-lain. Dan ini tentunya sebisa mungkin sampai kepada semua supporting system si anak, orang-orang di sekitarnya, dari mulai orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, bahkan sampai ke suster, perawat, supir, ART, tukang kebun, security, dan lain-lain yang ada di rumah gitu ya, supaya tahu bagaimana memberi dukungan yang baik, yang benar kepada anak-anak ini. Kemudian pokok bahasan poin 5 yang pokok bahasan kedua yang di poin 5 tadi, penekanan pada pentingnya kolaborasi antara terapis seni lukis ya, terapis seni lukis seperti saya, guru ya di sekolah, orang tua, dan profesional lainnya dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus melalui seni lukis. Nah, ini sangat penting juga. Jadi saya merasakan betul ini ketika saya mengajar di sekolah, karena saya mengajar di beberapa sekolah juga untuk bisa after school activity kayak school gitu ya, atau di sanggar atau studio. Nah, ini saya akan bahas tentang pentingnya nih kolaborasi antara saya dengan guru-guru di sekolah yang sehari-hari bertemu mereka, karena tanpa mereka saya juga pastinya nggak akan bisa berhasil menangani anak-anak ini, karena mereka butuh support system yang itu tadi yang saya bilang di poin keempat ya, support system yang mendukung dengan kegiatan-kegiatannya, termasuk di sekolah, dengan guru-gurunya, dengan orang tuanya, dengan tempat-tempat les yang lainnya. Jadi supaya ini nanti bisa kita paham betul bahwa anak ini dalam proses belajar yang seperti apa yang sedang dikembangkan melalui terapi seninya, apa harapan yang ingin didapat dari terapi seninya. Ya, seperti itu, ada 5 poin pokok bahasan yang akan saya tawarkan di 5 video selanjutnya, mungkin lebih, tergantung nanti banyaknya pertanyaan yang dilontarkan saya. Tapi saya mau buka live tanya jawab di IG atau di YouTube nanti kalau sudah, saya rasa banyak komentar yang masuk, banyak mungkin komen aja ya di YouTube saya ini, jadi tidak perlu DM. Nanti saya lihat komennya apa, saya lihat antusiasmenya, karena saya pikir saya berbicara banyak kalau memang tidak terlalu banyak orang yang antusias juga, saya akan batasi. Mungkin saya akan buat kelompok-kelompok secara private, saya memberi pelatihan-pelatihan, mungkin itu akan lebih efektif ketimbang saya nunggu sampai banyak orang lalu kemudian saya bikin webinar atau bikin semacam talk show yang online yang besar-besaran. Jadi mungkin saya akan membuat kelompok-kelompok kecil, tapi saya mau minta komitmennya supaya juga ada komitmen antara saya, antara orang tua, antara pendukung anak-anak ini. Karena kalau nggak begitu juga ilmu yang saya sampaikan hanya sekedar jadi pengetahuan biasa, angin lalu, nggak pernah diterapin ke anaknya, ya mau nonton berulang kali video saya nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Jadi yang terpenting dari terapi seni untuk anak-anak kebutuhan khusus adalah praktek tentunya.
repetisi tentunya, dan komentar dari ahlinya gitu ya. Jadi makanya saya menyediakan diri untuk nanti di satu sesi kita bisa tanya jawab, tapi tanya jawab itu dilakukan mungkin setelah mencoba mempraktekkan kepada anak-anak kita apa yang saya berikan, informasi apa, pelatihan apa, tugas apa. Nah itu bisa jadi bahan pembelajaran. Kemudian setelah mendapat pengalaman itu kita gali bersama apakah ada yang kurang, ada yang perlu disempurnakan, ada yang perlu ditambah. Lalu saya juga ingin mendengar progresnya, progres yang sekecil apapun yang sungguh membuat itu sebagai suatu tanda bahwa anak ini mempunyai kemampuan untuk belajar yang baik. Pokok bahasan ini dapat disesuaikan dengan durasi dan format seminar yang diinginkan. Nah, mungkin bukan seminar ya, lebih kepada live IG atau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Jadi format ini bisa disesuaikan nanti berapa lamanya. Mungkin saya rencanakan 30 menit tapi ternyata antusiasmenya bisa lebih. Nah, itu saya ikuti jadwalnya. Selain itu penting juga untuk melibatkan contoh kasus nyata, penelitian terkini dan sumber-sumber terpercaya dalam penyusunan pembicaraan kita selanjutnya. Jadi kalau ada temuan-temuan yang secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu boleh juga berikan informasi ke saya. Tentunya karena keterbatasan saya juga banyak hal yang bisa terlewat. Maka dasar dari sharing saya ini lebih kepada testimonial, kepada pengalaman saya selama 20 tahun lebih mendampingi sahabat-sahabat saya yang spesial. Itu yang mau saya bagikan sebagai modal saya untuk berbicara dalam video-video saya selanjutnya. Baik, sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang 5 pokok bahasan ini. Dari yang pertama, pengenalan seni sebagai media terapi. Salam semuanya, selamat bertemu kembali.